Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Sedikit kita melanjutkan tentang cabang iman yang ke-11 ya, ke-11. Tadi pagi kita sudah membahas yang ke-10 yaitu hubbulillah ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ke-11 ini masih ada kaitan sebenarnya dengan Allah, bukan rasa cinta melainkan takut kepada Allah, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan khauf ya, khauf. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khauf atau rasa takut kepada sesuatu itu biasanya dalam bentuk dua hal. Ada kalanya seseorang takut kepada sesuatu karena ada sebab-sebab dari sesuatu itu yang akan menyebabkan bahaya bagi dirinya ya. Dan ada juga yang disebabkan bukan karena masalah sebab, kan, tetapi karena seseorang itu sangat mengenali sesuatu yang ia takuti itu. Contohnya gini, seseorang takut karena sebab ya. Ada orang yang dia itu fobia ketinggian ya, karena menurut dia tinggi itu bisa menyebabkan dia terjatuh, dan kalau dia terjatuh dia akan terluka atau bahkan bisa fatal. Nah, kenapa dia takut dengan ketinggian? Sebab ya, karena kalau dia di ketinggian, dia naik ke atas, maka dia bisa terjatuh, dan terjatuh bisa menyebabkan binasa. Nah, dia takut sebab ya. Orang hari ini keluar rumah pakai masker, ketemu dengan teman-temannya, dia social distancing dan lain sebagainya, dia takut. Kenapa? Karena kalau dia pakai masker atau dia terlalu dekat, tidak jaga jarak dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebab penularan ya, penularan penyakit. Nah, ini rasa takut ini ya. Kenapa? Karena ada sebab. Tapi kadangkala rasa takut itu nggak butuh sebab. Contoh, ada seorang raja atau seorang pemimpin suatu negara, dia terkenal sangat arif, bijaksana, lembut kepada rakyatnya, terus dia adil. Akan tetapi ya, rakyat tetap ada rasa takut kepada sang raja. Kenapa? Takutnya bukan masalah sebab. Bisa jadi rakyatnya juga tidak berbuat salah kepada sang raja. Rakyatnya juga tidak berbuat penghinaan kepada sang raja atau semacamnya, tidak. Sang rakyat tetap menjadi rakyat yang baik, tapi dia menyimpan rasa takut kepada sang raja. Kenapa? Karena dia tahu sifat keagungan sang raja, dia tahu sifat kemuliaan sang raja, maka dia dalam hatinya menyimpan rasa takut kepada sang raja. Tapi bukan takut yang seperti takutnya kita kepada corona atau takutnya seseorang dari ketinggian, bukan ya. Jadi ini demikian juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya rasa takut kepada Allah itu dibangun karena saya melakukan maksiat, maka Allah murka. Saya melakukan hal yang diharamkan, maka saya takut suatu hari saya akan diazab. Saya melakukan perkara yang oleh Allah, maka saya takut kalau saya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, berarti ketakutan kita kepada disebabkan oleh sebab-sebab tadi, hal yang haram, hal yang dibenci, hal yang makruh dan lain sebagainya.
Tapi kadang-kala, ya, bukan kadang-kala, ada orang-orang yang takutnya kepada Allah bukan karena itu. Mereka bukan orang ahli maksiat. Mereka juga tidak melakukan hal yang haram. Mereka bukan orang yang melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Mereka orang-orang terdekatnya Allah, tapi takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat kenal dengan Allah. Seperti rakyat yang kenal dengan rajanya yang arif dan bijaksana tadi. Maka orang yang paling takut kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat, beliau itu kan nggak pernah melakukan dosa. Tapi kok takut kepada Allah? Ya, karena takutnya itu mengenal Tuhannya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pernah bersabda, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala juga pernah bersabda di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Takut yang di dalam ayat ini bukanlah takut yang biasa. Karena ulama kan orang-orang yang juga cinta kepada Allah dan kecintaannya Allah. Mereka tidak berbuat maksiat, mereka tidak berbuat hal yang dilarang, bahkan makruh, perkara makruh pun mereka berhasil meninggalkan. Perkara mubah sedikit sekali mereka kerjakan. Tapi kenapa Allah menyebut mereka sebagai orang yang paling takut kepada Allah? Sedangkan sebab-sebab untuk takut itu enggak ada. Oh, ternyata rasa takut itu timbul dari betapa mereka kenal dengan Allah. Maka ada ulama yang memberikan kesimpulan, kalau rasa takut itu disebabkan oleh sebab, ya, seperti kita melakukan hal yang haram, kita melakukan dosa, takut kepada Allah, itu namanya khauf. Rasa takut itu disebabkan oleh betapa kita kenal dengan Allah, maka itu disebut khosyah. Ya, ini adalah keimanan, satu cabangnya. Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rasa takut ini penting untuk, karena rasa takut menghalangi seseorang dari mengerjakan sesuatu. Rasa takut akan menghalangi seseorang merasakan atau melihat sesuatu itu nikmat sekalipun orang lain melihat sebuah kenikmatan. Contoh saja, kalau kita tidak punya rasa takut, ya, kita akan makan sesuka kita. Apapun, nikmat-nikmat saja menikmati makanan. Iya kan? Tapi misal ada orang yang dia dikasih tahu oleh dokter, Anda itu punya penyakit gula loh. Anda kalau mau selamat atau setidaknya sedikit mengulur waktu, kurangi makanan yang banyak zat gulanya. Mau minum teh, ya, teh manis, orang lain menilai itu nikmat, tapi orang yang punya penyakit ini nggak enak. Ya. Orang makan nasi seenaknya, banyak porsi nggak masalah. Tapi ini orang yang punya rasa takut ini, gara-gara tadi dia takut kena penyakit gula, meninggalkan itu. Orang lain itu nikmat, tapi dia bisa tinggalkan. Kenapa? Karena ini bisa membahayakan diri. Demikian juga kita sebagai orang yang beriman. Kalau misal rasa takut ini sudah muncul di kita, sudah benar dalam hati kita, rasa takut ini akan menghalangi kita dari kenikmatan-kenikmatan yang semu. Seperti orang yang kena penyakit tadi, dia akan meninggalkan hal-hal itu demi apa? Demi keselamatan dirinya. Kita pun sama. Kita hidup di dunia ini diberitahu oleh Allah, dosa-dosa itu, hal-hal yang aku haramkan itu buruk bagi kalian. Tinggalkanlah. Maka ketika orang, bro, ini enak bro, ngelakuin maksiat ini enak,
Dosa ini nikmat, bro. Ngapain di dunia kok nggak maksiat, nggak ngelakuin dosa? Nggak asik hidup lu, bro. Kita mau ngelirik, mikir. Kenapa? Karena kata Allah, sang dokter, ya, ini adalah menimbulkan madharat, sesuatu yang akan bisa membinasakan kita. Maka kita akan meninggalkan kemaksiatan itu, kita akan meninggalkan dosa itu, kita akan hal-hal yang haram itu, seperti orang yang berpenyakit kemudian dia diberi pantangan oleh dokter untuk meninggalkannya. Seperti itulah kurang lebih analogi jika kita benar-benar mengerti rasa takut, ya, maka mari kita tumbuhkan rasa pada Allah, karena rasa takut ini adalah salah satu sifatnya orang yang bertakwa. Ya, nggak ada takwa tanpa rasa takut. Maka mari kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, dengan kemudian kita bisa meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal yang haram, syukur-syukur sampai bisa meninggalkan hal yang makruh. Lebih-lebih lagi kita bisa mengurangi hal-hal yang mubah, tapi kemudian kita bisa terlena di situ. Karena itu juga bisa membinasakan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.